Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barsakdan Faisal dari kelas IF21A dengan NIM 21416255201155 ingin mempresentasikan tentang sorting dan duplikat. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada metode sort, values, kemudian mencari data duplikat, lalu ada parameter subset, lalu ada parameter keep, kemudian ada metode drop duplicate, lalu ada mengatasi none, dan yang terakhir ada metode Vilna. Yang pertama ada metode sort values. Di sini metode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengurutan secara naik atau descending, atau juga bisa turun yaitu descending berdasarkan nilai-nilai yang ada. Di sini bisa dilihat, pertama saya melakukan membaca, itu untuk membaca data dari URL yang telah disediakan. Cukup mengetik data URL, lalu masukkan dataset yang telah dimasukkan ke Google Drive, lalu diimport. Kemudian di sini saya menggunakan library pandas dengan mengetik pd.read csv untuk memanggil datasetnya. Lalu kemudian untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom tertentu, misalkan year dari tahun terendah ke tertinggi, cukup memasukkan variabel, lalu tambahkan value, dan pilih kolom yang akan diurutkan. Di sini saya mengambil contoh kolom years atau tahun. Kemudian di sini untuk menampilkan data frame yang telah diurutkan. Lalu jika ingin pengurutannya itu terbalik, di sini bisa langsung saja ditambahkan false. Nah, di sini setelah menambahkan value, kemudian tahun, di sini bisa ditambahkan ascending sama dengan false. Nah, dia akan pengurutannya itu terbalik. Kemudian ada yang selanjutnya itu mencari data duplikat. Untuk mengatasi masalah data ganda, bisa melakukan metode duplikat yang akan menghasilkan nilai true atau false. Di sini tinggal mengetik variabelnya sort card data dot duplicate. Nah, setelah itu akan langsung menampilkan data-data yang duplikat. Kemudian apabila ingin melihat data-data ganda pada sebuah dataset, maka ketikkan perintah sort card data, masukkan variabel, kemudian dot duplicate. Di sini terdapat data-data ganda pada sebuah dataset. Akan langsung muncul datanya. Lalu selanjutnya ada parameter subset. Parameter subset ini biasanya digunakan dalam konteks fungsi atau metode yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi pada sebagian dari data atau struktur data yang lebih besar. Di sini cukup tambahkan variabel dot duplicate, kemudian tambahkan subset, lalu tambahkan kolom seperti saya di sini mengambil contoh car name, kemudian years atau tahun, terus kemudian fuel type atau bensin, dan transmisi. Selanjutnya ada parameter keep.
parameter ini dapat digunakan untuk menampilkan data yang dimasukkan pertama kali jika argumen parameter ini diisi dengan nilai first. Jadi, jika ada data duplikat di data frame, maka hanya data pertama yang dimasukkan yang akan ditampilkan. Di sini seperti yang sebelumnya, parameter subset tinggal menambahkan keep sama dengan first, maka akan menampilkan data pertama yang akan dimasukkan itu. Yang akan ditampilkan cuma data pertama yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya ada method drop duplicates. Metode ini itu mengabaikan data ganda dengan menampilkan salah satunya saja. Ini saya mengetik variable .drop duplicate, kemudian keep sama dengan first. Nah, di sini langsung menampilkan atau mengabaikan data ganda saja dan menampilkan satu data saja. Lalu selanjutnya ada mengatasi none atau not a number. Metode ISNA ini digunakan untuk menentukan apakah ada none di dalam dataset. Seperti contoh di bawah ini, bahwa tidak ada none pada dataset. Tidak terlihat ada none. Nah, jika kita mengetiknya variabel, kemudian variable.isna dan tidak ditambahkan value, nah dia akan berubah semua datasetnya menjadi none. Selanjutnya ada metode fillna. Di sini metode fillna ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengganti nilai-nilai yang hilang dalam suatu data frame atau series dengan nilai yang ditentukan. Pertama saya melakukan itu mengisi kolom market value dengan rata-rata market value. Di sini memasukkan variabel .fillna. Kemudian tambahkan market value ini saya mengambil contoh, misalkan 11 karena tadi tidak ada. Kemudian tambahkan kolom yang tadi bersifat none. Bersifat none. Lalu kemudian itu atur dictionary sehingga dapat menampung lebih dari satu pasangan nilai kunci jika ingin mengisi banyak kolom. Untuk ilustrasi lakukan seperti yang saya lakukan. Jika ingin mengisi beberapa kolom, saya menampung lebih dari satu pasangan key value. Misalkan ketikkan variabel .fillna, kemudian di sini saya mengisikan misal data dari bensin ini tidak ada, saya mengisikan full tipenya, misalkan di sininya kosong atau none. Sini saya mengisikan full tipe atau tipe bensinnya itu diesel. Kemudian tambahkan market value. Lalu pilih yang tadi ada none-nya atau kolom yang bersifat none. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.